Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Calypso dan ayahnya sampai di tempat di mana mereka akan tinggal sementara. Gadis itu menjatuhkan diri ke atas sofa dan merasa kalau sofanya empuk, membuat perasaannya segar. Pierre yang mendengar itu mengatakan jika putrinya menyukainya, mereka akan minta dibawakan satu ke mansion juga. Calypso tidak mengerti apa yang ayahnya bicarakan, karena mereka harus mengambilnya, ruangan terbesar di kastil. Sambil duduk, Pierre merasa itu adalah hal yang benar untuk dikatakan. Ia pun bertanya apa yang putrinya rencanakan sekarang. Calypso memberitahu, seperti yang ia katakan sebelumnya, mereka perlu membuat kegaduhan. Duke Naga tidak akan pernah muncul, karena si macan kumbang hitam bertingkah seperti sang master. Pierre kembali bertanya, apakah putrinya memiliki rencana untuk membuat kegaduhan itu. Calypso terdiam, lalu merasakan sesuatu. Kastil ini menjadi lebih banyak penjaga daripada 5 tahun yang lalu. Dan kali ini bahkan bukan situasi seperti festival naga di mana orang luar datang dan pergi. Fakta bahwa pertahanannya setinggi ini berarti Duke Naga saat ini akan segera mati. Itu berarti mereka merasakan amukan Duke Naga, persis seperti waktu itu. Sebenarnya ada kemungkinan mereka salah mengartikan kondisi buruk Tut sebagai amukan. Tapi bagaimanapun, faktanya adalah semua perhatian mereka tertuju pada Tut. Pierre pun mengatakan kalau tadi dalam perjalanan ke sini, ia bahkan melihat beberapa orang berkeliaran. Itu adalah bukti bahwa mereka mengerahkan semua tenaga yang mereka miliki untuk memantau Duke Naga. Calypso pun ternyata memperhatikan hal itu. Sambil tersenyum, ia merasa itulah sebabnya para landbase berkumpul di kota ini untuk pengawasan Duke Naga. Ia penasaran apakah mereka semua menikmati tugas ini. Pierre tersenyum meledek, berpikir kalau tidak mungkin mereka menikmatinya, mereka pasti mati kebosanan. Calypso tersenyum penuh arti, lalu mengatakan kalau seperti ini, mereka hanya perlu mengadakan acara untuk para bis itu. Cerita beralih ke pusat perdagangan. Di sana ada pertengkaran. Seorang pria berteriak marah karena pria di depannya meliriknya dengan tajam. Tapi pria berkumis itu merasa tidak melakukannya. Keduanya terus beradu mulut. Seorang pria yang melihat ini mengeluh karena kali ini adalah kedai burung gereja. Pria yang memakai topi pun merespon kalau sudah lama sejak ia datang, tapi keamanan kota ini tampaknya menjadi jauh lebih buruk. Ia pun bertanya apa yang terjadi. Pria berbaju ungu itu memberitahukan kalau mereka mengatakan mereka adalah pengawal yang dikirim dari keluarga kekaisaran karena penyakit Duke Naga telah memburuk. Tapi ia merasa mereka bukan seperti pengawal, melainkan preman. Dengan wajah was-was, ia juga memberitahu jika para pengawal yang mereka kirim semuanya adalah bangsawan. Sebagian besar bangsawan adalah predator beastmen, jadi sifat mereka kasar. Ada juga rumor bahwa pengantin naga telah tiba. Jadi lebih banyak orang akan berkumpul. Semakin banyak orang, semakin banyak masalah akan terjadi. Mereka semua terkejut karena mendengar suara yang sangat kencang. Mereka penasaran apa yang ada di depannya. Yang lain pun penasaran bangsawan mana yang berani membuat keributan seperti itu. Ternyata itu adalah Pierre yang berdiri sambil memegang pedang. Tatapannya dingin seperti biasa. Orang yang ada di sana masih sempat merasa kalau pria itu tampan. Pierre menggunakan kekuatannya dan meminta semua orang untuk mendengarnya. Ia memperkenalkan dirinya. Ia adalah pengawas utama dari arak-arakan pengantin naga ini. Putrinya telah dipilih sebagai pengantin naga, dan ia tidak suka dengan bocah naga itu. Ia menarik pedang dan menghunuskannya ke tanah dengan sangat kencang hingga bebatuan hancur. Ia melanjutkan, oleh karena itu, ia mendeklarasikan perang di sini dan sekarang. Ia tersenyum sinis dan menantang naga yang akan mengambil putrinya. Menyuruh sang naga untuk keluar dan bertarung dengannya. Ia yakin dia pasti lebih kuat darinya. Pria berbaju ungu merasa ucapan paus pembunuh itu omong kosong. Pria bertopi terkejut karena pria yang membuat kegaduhan itu adalah paus pembunuh. Pria baju ungu membenarkannya, dia juga baru saja memperkenalkan diri sebagai Aquasiadel. Itu adalah nama dari keluarga paus pembunuh. Pierre kembali mengatakan jika naga tidak mau keluar, maka mereka yang mengikuti naga harus keluar. Pria yang tadi berkelahi dengan seseorang terkejut saat mendengar ucapan Pierre kalau yang mereka lakukan hanyalah merengek dan merundung orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Tatapan Pierre kini berubah tajam, ia berpikir jika yang bau itu datang sebagai perwakilan,
ia sendiri yang akan menghadapi mereka. Ia pun menyuruh mereka datang untuk menghadapinya. Di sisi lain, Calypso yang ternyata ada di sana langsung bertepuk tangan kecil. Ia merasa kalau provokasi yang ayahnya lakukan sangat bagus. Levi yang juga ada di sana penasaran dengan semua yang dikatakan Tuan Pierre. Apakah Calypso yang menulisnya? Gadis itu langsung membenarkannya. Keren kan? Tanya Calypso. Levi mengatakan kalau dialognya benar-benar norak. Gadis itu beralasan kalau semakin payah norak provokasinya, semakin baik hasilnya. Apa yang kamu harapkan dengan memprovokasi Land Beastman sebanyak ini? Tanya Levi. Mendengar pertanyaan itu, Calypso tersenyum lalu menjawab kalau di kota ini mempunyai tradisi yang menarik. Makhluk terkuat di bumi dan satu-satunya makhluk, naga. Sejak zaman kuno, namanya saja sudah membuat darah para binatang buas mendidih. Di kota naga, ada arena untuk para prajurit binatang buas semacam itu. Peselum. Di zaman modern, peselum lebih seperti reruntuhan karena duel tidak lagi diadakan, tetapi karena terawat dengan baik, seharusnya masih bisa digunakan bahkan sekarang. Levi terkejut mendengar penjelasan Calypso. Jangan bilang, tujuannya adalah menggunakan momentum ini untuk mengadakan turnamen duel di Peseum. Tanya Levi dengan wajah pucat. Gadis itu membenarkannya karena merasa itu cara yang bagus untuk menarik perhatian. Ia meminta Levi melihat ayahnya lagi. Pria itu sedang menarik perhatian sekarang. Tak lama Calypso mengajak Levi untuk membeli bahan-bahannya dan kembali. Levi pun menanyakan pada penjual yang ada di belakangnya mengenai otak-atik. Sementara itu, Calypso melihat ke samping saat namanya dipanggil. Pria itu menghampiri Calypso dan memberitahukan kalau ia sudah mengumpulkan sebanyak mungkin ramuan yang dia sebutkan. Nama pria ini adalah Drex Conger yang merupakan Beastman belut, seorang spesialis pengintai berbakat yang dikenalkan oleh Ilya. Ia juga memberitahu bahkan di sini tidak ada gading gajah putih. Orang-orang tertawa karena ia mencari bahan-bahan fantasi. Levi merespon dengan mengatakan pasar obat di kota ini adalah yang terbesar di dunia. Duke Naga belum membuat gerakan yang mencolok, tapi sebagai pusat transportasi utama, ini adalah tempat yang sempurna bagi para pedagang untuk berkumpul. Jika sesuatu tidak dapat ditemukan di sini, orang mengatakan itu tidak dapat ditemukan dimanapun di dunia. Calypso memang tidak berpikir akan berhasil pada percobaan pertama. Tapi ia tetap meminta Drex untuk terus bertanya-tanya sambil menunggu saat yang tepat. Setelah itu, mereka pun kembali. Calypso kembali melalui jendela dengan kekuatan air milik Atlan. Gadis itu menoleh saat seseorang meneriakkan namanya. Etienne langsung memeluknya hingga mereka berdua terjatuh. Calypso tidak bisa marah, jadi ia hanya mengelus kepala anak itu. Ia bertanya, apakah Etienne baik-baik saja? Kau tidak berkelahi dengan Wal dan menjadi anak baik kan? Tanya Calypso. Tapi ia segera mendapatkan jawabannya saat melihat kondisi kedua anak laki-laki itu. Mereka tampaknya berkelahi saat ia tidak ada. Etienne tiba-tiba memberitahukan kalau anak itu sedang menelitinya. Calypso langsung mengerti kalau yang dimaksud adalah mendiagnosis. Ia merasa tidak ada yang salah dengan Etienne, jadi ia menanyakan alasannya pada Wal. Tubuh Calypso kaku saat mendengar pertanyaan Wal. Apakah ia yakin tidak ada sesuatu? Gadis itu pun menuntut penjelasan dari kata-kata anak itu. Sambil menggaruk kepalanya, Wal mengatakan kalau orang penting yang membuat Calypso sampai datang ke kota ini. Ia merasa kalau itu pasti berhubungan dengan naga itu. Kalau memang benar ia menyarankan sebaiknya cepat temukan dia. Ini semua dikarenakan kekuatan hidup Duke Naga sedang diambil. Bahkan pada saat ini juga, Wal menambahkan kalau kekuatannya terlalu tidak stabil. Jika terus begini, dia akan meledak. Sederhananya, dia akan mengalami apa yang mereka sebut amukan. Pasti awalnya ada pasangan penyeimbang. Mungkin tidak masalah untuk berpisah sementara, tetapi ini sudah batasnya. Mereka harus membawanya kembali secepat mungkin. Calypso terdiam saat mendengar ini semua. Ia sudah menduga kalau datang 2 tahun lebih awal adalah pilihan yang tepat. Meskipun tubuh Etienne telah tumbuh baru-baru ini, tapi sangat aneh mengingat seberapa banyak dia tidur. Jika ia memutuskan untuk datang saat tepat berumur 10 tahun, tapi ia bahkan tidak ingin membayangkannya. Ia pun meminta Levi jangan khawatir. Ia akan segera membawanya. Wal menghela nafas karena lega. Tiba-tiba Calypso mendekati Wal hingga wajah anak itu memerah.
Gadis itu berterima kasih padanya yang membuatnya tidak mengerti untuk apa. Calypso mengelus kepala Wal dan memberitahukan kalau karena dia mendiagnosis Etienne bahkan tanpa ia minta. Meskipun mereka berdua tidak akur, ia tahu kalau Wal khawatir. Terima kasih banyak, ucap Calypso sekali lagi, yang membuat wajah Wal semakin memerah. Wal merasa alasan gadis itu melakukan semua ini karena membantu ia dan kakaknya. Calypso langsung menjawab tidak, ini semua karena sekarang Wal adalah orangnya. Gadis itu kembali mengelus kepala Wal yang membuat wajah anak itu kembali memerah. Ia sedikit kesal dan tidak mengerti bagaimana ia bisa mengatakannya begitu terus terang. Kenapa? Tidak suka? Haruskah aku mengatakannya lebih lembut lain kali? Tanya Calypso. Gadis itu merasa ini lucu karena dia tetap tidak menolak sentuhannya. Dia tidak tampak tidak menyukainya. Tiba-tiba Etienne menarik jubahnya. Ia pun menoleh ke belakang dan melihat anak itu juga menginginkannya. Dengan cepat, ia melakukan hal yang sama pada Etienne, membuat anak itu senang. Ia teringat Lily, jadi ia menanyakan keberadaannya. Lily pun muncul dari balik baju Etienne dengan wujud tupainya. Wal merasa kalau Lily menyukai Duke Naga. Apa? Ucap Calypso terkejut. Etienne tampak tidak terganggu dengan Lily yang merangkak di kepalanya. Calypso bertanya pada Etienne bukankah itu sulit karena dia masih bayi, dia pasti susah diurus. Etienne pun menjawab kalau Lily dan anak itu, mereka dibutuhkan untuk Calypso, jadi ia tidak masalah. Calypso terdiam dan melihat anak itu, ia mempertanyakan, apakah dia tahu apa yang dia bicarakan. Etienne sendiri benar-benar tampak tidak terganggu dengan Lily yang kini ada di kepalanya. Tiba-tiba Calypso menepuk pipinya pelan, berusaha untuk fokus. Lily menatap Calypso saat gadis itu memanggilnya dan mengatakan kalau sekarang waktunya pulang. Calypso berpikir kalau ia mengatakan pada Lily kalau ini waktunya pulang dan meminta gadis kecil itu untuk tidak mengatakan apapun tentang mereka yang membantunya kembali ke istana. Lily akan senang mengetahuinya. Tapi ternyata Lily langsung berubah ke wujud manusia binatangnya dan menangis. Meminta agar Calypso tidak meninggalkannya. Calypso sendiri bingung dan bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi. Dengan berlinang air mata, Lily bertanya tidak bisakah kakaknya itu menerimanya. Ia tidak mau kembali. Calypso terkejut saat Lily mengatakan kalau itu sakit dan dia takut. Ia pun bertanya, apakah macan kumbang hitam mengganggu atau memukulnya? Lily menggelengkan kepalanya dan menjawab tidak. Kepalanya sedikit menunduk, lalu memberitahu kalau ada orang yang menakutkan. Sangat menakutkan dan memiliki rambut kuning berkilau. Calypso langsung tahu siapa yang dimaksud Lily, rambut kuning berkilau. Di dunia ini, hanya ada satu spesies Beastman dengan rambut emas. Itu adalah Beastman singa dari keluarga kekaisaran. Putra mahkota aslinya juga Beastman singa, tapi seingatnya, putra mahkota tergila-gila pada Lily. Ia tidak mengerti apa yang terjadi sekarang karena sangat berbeda. Lily lanjut bercerita. Saat ia makan hal-hal aneh, ia sangat kesakitan. Lalu berubah menjadi seekor hewan. Ia benci makan hal-hal yang menyakitkan. Di sisi lain, Wal mengambil tisu untuk Lily. Calypso kembali bertanya apakah Duke Pantherion tidak tahu tentang ini. Yang dijawab Lily kalau dia tidak tahu. Ini karena kalau ia memberitahu, Tuan Muda dan Duke akan membuatnya menghilang. Jadi ia sangat ketakutan. Setelah itu, Lily menangis dengan kencang. Calypso menenangkan gadis kecil itu. Sekarang tidak ada satupun yang bisa menakutinya. Mendengar ini membuat Lily menanyakan kebenarannya. Tentu saja, ucap Calypso dengan penuh keyakinan. Ia sangat yakin karena ia akan membunuh semua bajingan itu. Wal membantu Lily menyeka air matanya. Sementara Calypso kembali menanyakan tentang orang yang membantu gadis itu kabur. Lily langsung menjawab Palaya. Calypso teringat kalau Palaya, meskipun hubungannya dengan wanita berantakan, dia benar-benar menyayangi Lily, tapi dia membiarkan Lily melarikan diri berarti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Jika dia meminta ayahnya, Duke Pantherion, untuk bekerja sama, itu mungkin saja terjadi, tetapi sebaliknya dia melarikan diri dengan terburu-buru. Ini membuat Calypso berpikir, apakah itu berarti Duke Pantherion sungguh tidak tahu apa yang terjadi pada Lily. Untuk sekarang ia mengerti apa yang Lily katakan. Ia meminta gadis itu untuk tetap bersamanya. Tapi ia meminta bantuan kecil dari Lily. Gadis itu tidak yakin
apakah bisa membantu kakaknya. Calypso menceritakan kalau sebenarnya mereka datang ke sini untuk menyelamatkan seorang teman yang juga diintimidasi oleh seseorang berambut pirang seperti Lily. Bagaimana menurutmu? Bisakah kau membantuku? Tanya Calypso. Lily terdiam sesaat, lalu tak lama tersenyum. Ia bersedia membantu kakaknya yang baik itu. Calypso pun tersenyum lembut karena Lily mau membantunya. Di sisi lain di kediaman Duke Pantrion, Duke mengkonfirmasi kembali apa yang baru saja ia dengar mengenai paus pembunuh yang meminta untuk membuka peseum. Asel membenarkannya, lalu menjelaskan, karena dia bahkan tidak akan memikirkan untuk mengirim putrinya, dia menuntut agar Duke Naga sendiri yang maju untuk berduel. Duke Pantrion berdecak kesal. Ia berpikir seandainya mereka tidak menjadikan putrinya pengantin naga sejak awal. Asel memberitahukan kalau mereka mengatakan kepala klan memerintahkannya untuk menjadi pengantin, karena dia tidak bisa melawan keinginannya. Sepertinya rencananya adalah menyeret Duke Naga. Asel mengatakan mengenai keamanan publik kota semakin memburuk setiap hari. Keluarga kekaisaran di bawah Dali mengkhawatirkan kondisi Duke Naga, mengirim basement dari daratan secara sembarangan. Pierre Aquasiadel pada dasarnya menyalakan bom besar di negara ini. Jadi ia meminta ayahnya agar dengarkan permintaan Pierre dan buka peseum. Duke Pantrion menanyakan alasannya dan menebak apakah dia juga berniat keluar ke sana. Dengan tatapan dingin, Asel mengatakan sebagai kepala keamanan kota, ini bukanlah sesuatu yang seharusnya ia katakan, tapi kekacauan ini juga bisa menjadi sebuah peluang. Di saat Pierre Aquasiadel bertarung sesukanya di peseum, jika mereka mengambil pengantin naga dan menyembunyikannya di suatu tempat, mereka bisa mengendalikan paus pembunuh yang sombong itu sesuka mereka. Mendengar rencana ini Duke Pantrion tersenyum senang. Berpikir kalau rencana putranya berhasil, mereka akan menjadi basement pertama yang menggunakan paus pembunuh sebagai penjaga. Asel tersenyum setelah ayahnya setuju dengan rencananya itu. Dengan percaya diri ia mengatakan kalau ia sendiri yang akan membawa pengantin naga itu. Calypso diberitahu oleh Drex kalau peseum telah dibuka. Drex memberitahu kalau pihak macan kumbang hitam menetapkan aturan untuk peseum dan menyebarkannya ke seluruh kota. Dengan para penantang disusun dalam format turnamen, Tuan Pierre tidak perlu menghadapi lawan yang tak terhitung jumlahnya pada hari pertama seperti sebelumnya. Calypso merasa mereka mencoba mengulur waktu. Levi juga merasakan hal yang sama. Gadis itu yakin pasti ada alasan mereka mencoba mengulur waktu. Jadi mereka tidak bisa lengah. Ia pun bertanya mengenai perkembangan pasokan bahan. Levi memberitahu kalau mereka mencapai sekitar 80% dari target. Drex merasa kalau 1 hari lagi seharusnya sudah cukup. Namun, benar-benar tidak ada cara untuk mendapatkan bahan-bahan yang belum mereka temukan di kota. Calypso mengatakan tidak apa-apa. Menurutnya hanya mengetahui tempat asalnya dari riset pasar sudah berguna. Mengerti, Levi, dengan informasi ini, kumpulkan semua bahan dalam waktu 2 tahun, ucap Calypso menggoda pria itu. Levi merasa kalau gadis itu benar-benar tahu persis seberapa jauh dia bisa memeras seseorang sampai batas kemampuan mereka. Itu membuatnya merinding. Mendengar ini Calypso berpikir kalau Levi sedang protes karena terlalu banyak bekerja. Ia pun kembali menggoda pria itu dengan mengatakan, jika dia sangat menyukai orang itu, tunjukkan sisi terbaikmu padanya. Levi ragu karena ia baru bertemu dengannya baru-baru ini. Gadis itu merasa kalau lamanya waktu tidak menjadi masalah. Menurutnya malah kualitas dari waktu itu yang penting. Mendengar ini membuat telinga Levi memerah. Sambil memalingkan wajahnya, Levi hampir saja lupa usia Calypso. Ia yakin pasti tidak ada lawan jenis yang tidak bisa gadis itu rayu dengan kata-kata. Mendengar itu Calypso merasa kalau Levi meledeknya seperti wanita tua. Levi pun panik karena merasa tidak pernah mengatakan itu. Sementara itu Drex hanya diam mendengarkan keduanya bertengkar kecil. Calypso kembali membahas mengenai bahan yang harus mereka kumpulkan. Ia mengatakan sangat bagus kalau hanya butuh 1 hari lagi. Ia meminta selesaikan itu dengan cepat dan lanjutkan ke tugas berikutnya. Levi pun bertanya tugas macam apa itu. Gadis itu memberitahukan kalau Atlan saat ini sedang mempelajari area di sekitar kastil. Setelah dia kembali, diskusikan jalur masuk dan jalur pelarian dengannya. Mendengar ini membuat Levi mengeluh dan bertanya apa ia benar-benar harus bekerja dengan si mulut besar itu. Calypso tidak mendengarkan keluhan itu,
ia lanjut pada Drex. Ia merasa kalau dia sepertinya punya kemampuan deteksi yang bagus, jadi ia bertanya apakah Drex juga bisa bertarung. Yang dijawab Drex kalau ia lumayan bisa. Mendengar ini membuat Calypso senang. Ia memintanya untuk mencarikan seseorang untuknya. "Siapa yang Anda ingin saya temukan?" tanya Drex. Pria itu terkejut saat mendengar nama Palaya Pantrion. Untuk meyakinkan pendengarannya, ia mengkonfirmasi apakah yang dimaksud gadis itu adalah putra kedua dari keluarga Pantrion. Calypso langsung membenarkannya, lalu memintanya untuk mendekat. Ia langsung membisikkan sesuatu yang harus dikerjakan Drex begitu dia menemukannya. "Mengerti," ucap Drex. Levi yang penasaran pun bertanya kenapa dia ingin bertemu Palaya Pantrion secara khusus. Apa karena mengirim Lily padanya? Calypso menjawab kalau itu hanya salah satunya. Ia merasa pria itu akan berguna. Tak lama terdengar suara ketukan pintu yang membuat Levi bertanya, apakah gadis itu sedang menunggu tamu? Dengan bingung gadis itu pun menjawab tidak. Ketiganya pun menatap pintu, lalu Calypso menyuruh mereka semua untuk kembali ke kamar masing-masing. Saat ia membuka pintu, ada 3 orang pria, dan yang menyapanya langsung adalah pria berambut ungu. Ia bertanya ada apa karena ayahnya pergi ke Peseum, jadi dia tidak ada di sini. Pria itu mengatakan kalau mereka datang karena ingin menemui Calypso, pengantin naga. Ada yang ingin menemuinya. Orang itu tak lain adalah Duke Naga itu sendiri. Calypso tersenyum tipis, penasaran ini perbuatan siapa sebenarnya. Ia pun mulai akting, seolah-olah senang Duke Naga mencarinya. Pria ungu itu masih dengan senyumnya, mengatakan kalau Calypso bisa percaya padanya, karena ia adalah pelayan pribadi Duke. Pria itu berpikir kalau gadis ini terlalu mudah tertipu. Calypso pun setuju dan meminta pria itu untuk menunjukkan jalannya. Seorang pria penjaga memanggilnya, berusaha mencegah gadis itu pergi, tapi ia terkejut saat melihat Calypso. Gadis itu membalikkan tubuhnya dan menunjukkan gestur yang menandakan agar pria itu diam saja. Saat sampai di sebuah rumah kaca yang sangat indah, gadis itu menanyakan mengenai penyakit Duke Naga. Dengan santai, pria itu menjawab kalau awalnya tidak terlalu buruk, tapi keadaannya memburuk selama beberapa bulan terakhir, dia bahkan pingsan baru-baru ini. Pria ungu itu terkejut dan sadar kesalahannya saat seorang penjaga pura-pura batuk. Dengan canggung ia tertawa dan meminta gadis itu tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Wajah Calypso berubah sedih, karena kini ia tahu kalau tentang penyakitnya itu adalah benar. Ia tersadar dari lamunannya saat pria itu mengatakan kalau mereka sudah sampai. Jika dia menunggu di sini, Duke Naga akan datang untuk menemuinya. Calypso mulai kembali dengan aktingnya yang berpura-pura khawatir. Menurutnya, jika dia sakit, lebih baik jika ia pergi ke kediamannya saja. Pria itu panik dan beralasan kalau Duke tidak suka ada tamu di kediamannya. Ia mengalihkan pembicaraan dengan memberitahukan kalau Duke menyukai bunga. Mungkin dia ingin bertemu pengantinnya di antara bunga-bunga ini. "Pembohong," ucap Calypso yang membuat pria itu terkejut. Gadis itu mengatakan kalau dia sepertinya yakin membawa rombongan yang cukup banyak bersamanya. Ia rasa 2 ksatria tidak cukup untuk menculik seorang gadis kecil. Setelah mengatakan itu, ksatria yang bersembunyi keluar. Bahkan ada yang langsung mengeluarkan pedang. Langkah seseorang terdengar, nama Calypso pun dipanggil. Itu adalah Asel, yang dengan percaya diri memberitahukan kalau ia akan mengambil alih dari sini. Calypso mengatakan kalau ia datang karena dia bilang Duke Naga memanggilnya, dan malah menemukan para ksatria bersenjata dan bangsawan macan kumbang hitam. Ia rasa ia bisa menganggap ini sebagai deklarasi perang terhadap keluarga Aquasiadel. Asel berpura-pura tidak tahu apa maksud Calypso. Ia hanyalah pemandu yang dikirim oleh Duke Naga. "Omong kosong," ucap gadis itu yang membuat Asel terkejut. Calypso tersenyum mengejek. Ia merasa Asel tidak berubah sedikit pun. Wajah sombong yang menyembunyikan tipu daya kotor di dalamnya. Itu masih menjijikan. Asel mulai kesal dan bertanya, apa yang dikatakan gadis itu? Calypso bertanya, apa dia ingin membawanya? Lalu setelah itu ia menghentakkan kakinya ke tanah dengan sekuat tenaga, hingga terdengar suara dentuman yang sangat kencang. Melihat kekuatan ini, membuat Asel dan ksatria yang ada di sana terkejut. Calypso mengepalkan tangannya, dan menggertakkan giginya. Lalu mengatakan coba saja kalau bisa. Tapi itu jika salah satu dari mereka lebih kuat darinya.
Calypso dengan cepat mendekati kedua ksatria itu. Salah satu ksatria berusaha memperingati rekannya. Tapi itu sudah terlambat karena Calypso menyerangnya dengan pukulan yang sangat keras. Dan dalam sekejap, ksatria berhasil gadis itu lumpuhkan. Calypso merasa kalau berisik seperti ini, percuma saja membawanya ke tempat rahasia. Merasa kesal, Asel pun memerintahkan ksatria yang tersisa untuk menyerangnya. Namun, saya itu tampak ragu dan memperingatkan satu sama lain agar berhati-hati, karena dia adalah putri Pierre, jadi jangan meremehkannya. Wajah gadis itu berubah menjadi datar, karena merasa mereka memanggil ayahnya dengan tidak sopan. Saat seorang ksatria hendak memukul, Calypso sudah terlebih dahulu meninju salah satu ksatria, lalu menendang ksatria lain yang akan menyerangnya juga. Ia memukul mereka semua. Bahkan salah satu ksatria dicekik lehernya lalu dibanting ke atas tanah dengan sangat kuat, hingga membuat pria itu berteriak kesakitan. Seolah itu adalah hal mudah, dalam sekejap mata mereka semua sudah berhasil Calypso tangani, sambil membersihkan gaunnya. Gadis itu bertanya apakah bawahannya terlalu bodoh untuk membentuk pengepungan yang benar. Ia penasaran apa yang akan Asel lakukan sekarang karena orang-orang akan datang setelah mendengar keributan ini. Anak itu diam saja sambil menatap ke arah Calypso dengan tajam. Gadis itu menatap dan mengatakan kalau ia sepertinya harus mengatakan kalau macan kumbang hitam menculik pengantin naga. Asel berusaha menutupi kegugupannya dengan mengatakan kalau gadis itu tidak punya dasar untuk klaimnya tadi karena dia yang menyerang lebih dahulu. Apakah kau benar-benar berpikir kau akan lolos begitu saja? Tanya Asel. Calypso merasa kalau mereka berdua harus melihat tentang itu. Sebenarnya, ia belum selesai berkelahi. Ini hanya akan berakhir saat Asel juga terbaring di sini. Anak itu menggertakkan dirinya karena merasa kesal. Ia pun mengeluarkan kekuatannya, hingga bebatuan beterbangan. Ia merasa gadis di depannya ini sangat sombong, ia pun menyerang gadis itu menggunakan salah satu bebatuan yang cukup besar. Untungnya Calypso berhasil menghindar. Lalu, dengan cepat maju ke depan sambil bertanya, apakah tadi dia menyebutnya sombong? Asel membelalakan matanya, karena tidak menyangka gadis itu sangat cepat. Calypso menatap Asel dengan tajam, dan mengatakan hanya mereka yang benar-benar kuat yang berhak mengatakan itu. Setelah itu, Calypso memukul anak laki-laki itu, hingga tak berdaya. Gadis itu mengibaskan rambutnya sambil tersenyum, lalu bertanya, apakah ini sudah berakhir? Setelah beberapa saat, Calypso heran, karena dia tidak bangun juga padahal ia sudah membacakan mantra kebangkitan. Ia jadi tidak bisa memukulnya lagi, jika seperti ini. Seseorang dari belakangnya tiba-tiba bertanya apa yang gadis itu bicarakan. Calypso menoleh ke belakang, dan ternyata itu adalah Atlan. Pria itu menatap semua orang yang sudah dikalahkan oleh adiknya, dan mengatakan kalau dia sudah membuat semua orang pingsan jadi bagaimana bisa Calypso akan membangkitkan mereka. Menurutnya mereka harus mati karena melakukan hal itu pada adiknya. Calypso hanya tersenyum saat mendengar hal itu. Gadis itu pun meminta kakaknya untuk mengikat mereka semua. Atlan langsung melakukan apa yang adiknya minta. Calypso melirik ke arah Asel, putra Duke Pantrion itu menatapnya dengan tidak suka. Tapi tentunya ia tidak peduli. Sesuai dugaan dari ahli waris macan kumbang hitam, dia menahan pukulan yang seharusnya membuatnya pingsan. Dengan tenaga yang tersisa anak laki-laki itu mengatakan, kalau Calypso telah menyentuh seekor macan kumbang hitam, jadi seharusnya dia tahu apa itu maksudnya. Tetapi Calypso menjawab kalau ia tidak tahu. Dengan berteriak, Asel mengatakan kalau ayahnya tidak akan membiarkan hal ini jika dia sudah mendengarnya. Ucapkan anak itu dipotong oleh Calypso. Apakah itu yang kau pikirkan? Berlari ke ayah dan ibu saat kau dalam masalah? Tanya Calypso. Dia tidak menyangka bahwa pewaris macan kumbang hitam hanyalah bocah menyedihkan dan dia terlalu bodoh untuk menyadari bahwa itu tidak akan berhasil lagi. Calypso bertanya, apakah dia masih belum memahami situasinya? Suasana di sana pun berubah menjadi mencekam, karena kedua kakak beradik itu mengeluarkan aura yang sangat gelap dan mengancam. Gadis itu teringat akan kehidupan sebelumnya di mana Asel menyuruhnya untuk tetap diam dan hidup seperti orang mati. Pria itu mengatakan kalau Calypso adalah seseorang yang bahkan tidak bisa membuka mulut tanpa izinnya, jadi memintanya untuk bersikap seperti orang lemah. Dengan nada emosi, Asel mengancam kalau ia tidak akan melepaskannya.
Calypso tidak mempedulikan ucapan anak itu dan bertanya pada kakaknya apakah dia sudah memasang penghalang itu. Atlan pun memberitahukan kalau ia sudah melakukannya, termasuk juga merekamnya. Dengan tubuh gemetar, Atlan mengatakan kalau ia mungkin melupakan yang lainnya, tapi tidak yang satu ini. Adiknya memeras tenaganya sampai habis untuk menyelesaikannya. Seolah ini hal yang biasa, Calypso tersenyum dan mengatakan kalau cambuk cinta cenderung meninggalkan kenangan abadi. Atlan memberikan sesuatu yang sudah adiknya minta tadi dan bertanya mengenai rencana apa yang akan dilakukan adiknya dengan itu. Calypso merasa kalau ini akan menjadi hal yang hebat. Saat kembali ke kediamannya dan menceritakannya, Levi langsung berteriak, tidak percaya dengan apa yang sudah ia dengar. Ia mengkonfirmasi kalau gadis itu baru saja pergi setelah mengikat pewaris macan kumbang hitam dan para ksatria. Dengan tersenyum, Calypso membenarkannya. Ia merasa ini tidak terlalu sulit karena mereka seperti gulma air. Marah dengan reaksi Calypso yang santai, Levi pun berteriak. Bukan itu yang ia tanyakan, ia menanyakan tentang saksi-saksi. Calypso tertawa canggung dan meminta Levi tidak khawatir karena tidak ada saksi. Setelah itu, ia berterima kasih pada Levi karena berkat pria itu mereka punya bukti yang menguntungkan. Ia berencana untuk memanfaatkan sepenuhnya. Dengan cara apa? Tanya Levi dengan penasaran. Calypso tersenyum dan mengatakan kalau mereka harus bertindak sekarang juga karena ia sudah merencanakan semuanya. Ia pun menceritakan semua rencananya, hingga membuat Levi terkejut. Ia bertanya kenapa ia ikut berpartisipasi juga karena dia ini basement tipe yang hanya mendukung. Gadis itu pun memberitahukan kalau mereka kekurangan orang, jadi mau tidak mau lebih harus membantu. Pria itu kesal, tapi ia tidak bisa protes. Calypso berusaha menyemangati pria itu dengan memberikan gulungan kertas yang sangat banyak. Lalu mengatakan kalau mereka tidak punya waktu nggak disia-siakan. Ia meminta pria itu untuk hafalkan semua peta bangunan ini dalam 10 menit. Setelah dia menghafalnya, buat rute terpendek berdasarkan itu. Atlan dan Drex akan memberitahunya penempatan penjaga per area. Nona, apa kau pikir aku semacam keong yang memuntahkan kebijaksanaan saat diketuk? Tanya Levi menahan rasa kesalnya. Calypso menatap pria itu dengan polos dan menjawab tidak. Baginya Levi terlihat seperti tipe yang menuruti perintah tanpa bertanya. Mendengar jawaban ini, membuat pria itu terjatuh karena syok. Ia bahkan tidak mempedulikan keusilan Atlan padanya. Di sisi lain, Calypso meminta Wal untuk tetap berada di sini dengan Lily dan Etienne. Wal gugup saat mendengar dari Calypso, jika ia tertangkap, rencana mereka akan sia-sia. Baik, aku mengerti, ucap Wal. Saat gadis itu akan keluar, tiba-tiba Etienne memanggil dan menarik gaunnya. Anak itu bertanya apakah butuh bantuan. Calypso tidak mengerti bantuan apa yang dimaksud Etienne. Ia terkejut saat sedetik kemudian, anak itu mengeluarkan kekuatan air. Etienne berkata kalau ia sudah bertambah tinggi, jadi ia bisa melakukan ini sekarang. Tapi hanya sebentar. Calypso menatap kekuatan air Etienne, tak menyangka kalau anak itu bisa memanipulasi kekuatan air. Ia pun bertanya, apakah dia yakin tidak apa-apa untuk menggunakan kekuatan waktu? Etienne menjawab baik-baik saja. Mendengar itu, Calypso pun kembali bertanya berapa lama ia bisa menggunakan ini. Anak laki-laki itu memberitahu selama dia mempertahankan wujudnya yang sekarang. Memikirkan hal ini membuat Calypso merasa sekitar 5 menit sudah cukup. Setelah itu, Calypso keluar dan menuju kereta kudanya. Ia menoleh ke belakang saat seseorang memanggilnya. Itu adalah Levi. Ia merasa bingung karena seharusnya dia tidak di kereta ini. Levi meminta gadis itu untuk tidak khawatir karena ia ingat instruksinya dengan jelas. Dengan wajah yang tampak sedih, ia meminta maaf atas kelancangannya. Tapi ia ingin menanyakan sesuatu. Apa itu? Tanya Calypso. Levi mengatakan setelah semua ini berakhir, bisakah dia memberitahunya bagaimana dia tahu segala sesuatu tentangnya? Calypso tidak menyangka jika Levi akan menanyakan hal itu. Tetapi melihat dia mengatakannya dengan mudah, ia yakin dia pasti sudah memikirkannya sejak lama. Akhirnya Calypso pun menyetujuinya. Jika dia berhasil, ia akan memberikannya petunjuk. Perjalanan menuju Peseum pun dimulai. Di dalam kereta kuda, Atlan bertanya apa adiknya itu akan benar-benar memberitahu Levi. Calypso menatap keluar jendela berpura-pura tidak mengerti apa yang kakaknya katakan.
Atlan meminta agar adiknya jangan berpura-pura bodoh karena dia mengerti dengan baik apa yang ia maksud. Siapa yang tahu, jika dia benar-benar berhasil, mungkin ia akan mengatakannya, ucap Kalipso dengan nada bercanda. Tapi Atlan langsung berteriak saat mendengarnya. Wajah gadis itu kini berubah, ia meminta kakaknya tidak khawatir, karena ia tidak akan memberitahukannya. Baginya hal-hal dari kehidupan masa lalu harus tetap di masa lalu. Ia meminta Atlan untuk tetap fokus pada apa yang harus dia lakukan. Wajah Atlan langsung berubah sedih. Di sisi lain, di dalam Peseum, semua orang bersorak saat melihat pertandingan. Seorang pembawa acara mengatakan, dia dengan mudah maju melalui turnamen. Tapi kali ini lawannya bahkan tidak bisa dibandingkan. Krokasi manusia buaya, dia tidak bisa bangkit kembali. Terlihat jika Pierre yang mengalahkan manusia buaya itu. Ia tampak dingin seperti biasa dan tidak terganggu dengan sorak para penonton. Pembawa acara kembali mengatakan kalau Pierre Aquasiadel menang. Kalipso menyaksikan semuanya sejak tadi dengan kakaknya. Ia berpikir sudah lama sekali sejak ada pertempuran di Peseum, tapi ayahnya melakukannya dengan sempurna. Ia memperhatikan kalau sang ayah melihatnya. Pria itu tersenyum dan dengan pelan memanggil namanya. Gadis itu pun tersenyum, lalu meminta Atlan untuk melakukan seperti apa yang sudah ia katakan. Setelah itu, ia melompat dan menghampiri ayahnya. Pierre langsung menangkap sang putri. Wajah pria itu langsung berubah saat berhadapan dengan Kalipso. "Apakah ayah memanggilku?" tanya gadis itu. Sambil menurunkan putrinya, Pierre membenarkan karena melihat Kalipso sudah ada di sini, ia merasa ini berarti sudah waktunya. Kalipso mengatakan kalau waktunya sudah tiba. Ia melihat ke arah di mana Duke Pantrion berada. Ia sudah tahu kalau pria itu akan ada di Peseum. Dia bahkan duduk di tempat yang seharusnya milik Duke Naga. Ia bersikap seolah-olah master di kota ini. Melihat ini, ia harus membantu pria itu kembali ke tempatnya yang semestinya. Setelah itu, ia meminta ayahnya untuk memperkuat suaranya seperti yang pria itu lakukan di alun-alun waktu itu. Pierre pun segera melakukannya. Saat suaranya sudah terdengar ke seluruh Peseum, Kalipso memperkenalkan dirinya sebagai pengantin naga tahun ini. Ia datang ke sini hari ini untuk membongkar hal-hal mengerikan yang terjadi di Kastil Naga. Seperti yang sudah mereka lihat, ayahnya adalah ksatria terkuat di antara rombongan paus pembunuh. Tapi saat ayahnya tidak ada, kelompok yang kejam dan jahat menyerang mempelai wanita. Kalipso berusaha tidak memperdulikan tatapan tajam ayahnya yang menusuk di belakangnya. Ia berharap jika ayahnya bisa tenang dan tidak mengamuk. Ia lanjut mengatakan kalau ini percobaan penculikan dan pembunuhan. Wanita yang ada di sana tidak mengerti apa yang gadis itu tiba-tiba katakan. Pria di sebelahnya pun tidak mengerti siapa yang akan menargetkan pengantin naga. Kalipso akan menggunakan waktu ini untuk bertanya. Ia pun melirik pada Atlan sebagai tanda. Pria itu mengangguk mengerti. Duke Pantrion, kenapa macan kumbang hitam menyerangnya? Tanya Kalipso. Duke itu masih duduk dengan tenang, lalu bertanya mengapa mereka menuduh tanpa bukti apapun. Gadis itu tahu kalau ini sulit dipercaya, tapi ia membawa buktinya. Atlan pun melempar yang sejak tadi ia bawa. Itu adalah Asel, yang kini meringkuk tak berdaya dengan tubuh diikat. Kalipso mengatakan bahwa ini adalah pemimpin kelompok keji yang menyerangnya. Kali ini Duke Pantrion berdiri, terkejut melihat putranya ada di sana. Gadis itu pura-pura sedih dan berkata kalau ini sangat menakutkan. Bagaimana rasanya menerima putramu langsung dari Kastil Naga? Tanya Kalipso dalam hati. Tiba-tiba gedung bergetar, karena kekuatan Duke Pantrion yang diliputi amarah. Pria itu bertanya apa yang sudah dia lakukan. Berikan ia alasan yang membuat putranya bisa diperlakukan menyedihkan seperti itu. Atau ia akan mengambil kedua lengannya. Kalipso berpikir kalau tidak seharusnya berkata seperti itu pada anak berumur 8 tahun. Ia pun memberitahu Duke itu kalau ia baru saja mengatakan kalau dia menyerangnya. Mendengar ini wajah orang-orang pun menjadi pucat. Duke pun berteriak, merasa itu tidak masuk akal karena tidak ada alasan bagi mereka untuk menyentuh pengantin naga. Mendengar ini membuat Kalipso bertanya, jadi, kau mengatakan Asel Pantrion menculik dan mencoba membunuhku atas kemauannya sendiri? Duke Pantrion pun meminta buktinya. Ia tahu jelas kalau mereka paus pembunuh selalu menjadi bismen yang keji dan buas. Jika mereka menggunakan trik pengecut lagi, wajar jika putranya yang masih muda akan tertipu. Asel yang terikat hanya diam saja,
tak mengatakan apapun. Calypso mengatakan kalau dia mengancam untuk memotong kedua lengannya karena lebih muda dari pewarisnya, Asel. Namun sekarang Duke Pantherion beralasan karena putranya masih anak-anak. Ia merasa saat dia berbuat zina nanti, Duke juga akan menyebutnya romansa. Mendengar ini membuat Atlan ingin tertawa namun ia tahan. Kini Pierre ikut berbicara. Ia mengatakan paus pembunuh yang pengecut dan panter yang berzina. Itu akan menjadi pertandingan yang cukup menarik. Mendengar ini membuat Duke Pantherion marah dan merasa mereka sudah lancang pada keluarganya. Calypso masih dengan sikap santai, meminta Duke untuk tidak khawatir karena ia mempunyai sepotong bukti lagi. Ia pun mengeluarkan hal yang diberikan Atlan sebelumnya. Sambil tersenyum penuh arti ia mengatakan jika ia tidak berencana untuk menunjukkan yang satu ini.